Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang, belum ada suaranya ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang jamaah kisah yang insyaallah lanjut tarwih yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menjadikan bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah, di mana diturunkannya Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk kehidupan, silmi kafah, lengkap, sebagai panduan hidup untuk merebut keselamatan fi dunia wal akhirah. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang seluruh umat Islam sudah membangun komitmen akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh, sebagai suri teladan, sebagai salah satu makna dari syahadat, bahwa syahadat kesaksian itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi membangun komitmen untuk menjadikan Rasulullah sebagai contoh, sebagai suri teladan, baik di dalam melakoni peran kehambaan Abdillah yang berimplikasi kepada amalan-amalan ritual. Alhamdulillah baru saja kita salat Isya secara berjamaah awal waktu lagi, sebagai rahasia keberkahan kehidupan. Itu yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Dan apa yang dianjurkan Rasulullah dan dicontohkan itu sebenarnya bahasa Quran, bahwa salat wajib itu sudah ditetapkan waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Cuma memang terkadang fikih masih longgar ji. Tidak apa-apa ji salat lohor itu menjelang asar. Apalagi bisa efisien satu kali wudu. Tetapi rahasianya sebenarnya di awal waktu. Makanya di ayat lain kan ada juga, jagalah waktu-waktu salatmu. Dan ini bulan suci Ramadan, ini bulan pelatihan. Ini luar biasa. Jangan sampai nanti sudah Ramadan, kalau kita dikasih umur panjang lagi, berubah lagi kebiasaan-kebiasaan kita di bulan suci Ramadan. Kita patut bersyukur, karena saya yakin bahwa yang sampai bulan suci Ramadan ini diterima doanya oleh Allah. 2 bulan sebelumnya kita sudah berdoakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Narafi manangi Ramadan berarti diterima pada ngeta. Syukuruki. Manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk mengoptimalkan amalan-amalan Ramadan kita. Maupun Rasulullah, kita sudah komitmen akan menjadikan contoh suri teladan dalam melaksanakan fungsi dan peran kehalifaan dalam berbagai profesi. Karena dua itu akatan pong Allah Ta'ala nafancajiki sebagai ata, sebagai hamba untuk menyembah kepadanya, dan dijadikan kita sebagai khalifah untuk mengelola alam ini, mengelola dengan bijak, bukan merusak. Jadi apapun peran, apapun fungsi kita, apakah mulai itu fungsi rumah tangga, ya, sampai fungsi presiden, itu sebenarnya pemberian Allah yang insya Allah akan dipertanggungjawabkan. Jadi ibu-ibu tidak usah berkecil hati kalau hanya ibu rumah tangga. Berarti dia namanya pertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Kalau banyak jabatan, banyak fungsi yang diberikan, makin banyak yang diberikan, makin berat juga tanggung jawabnya di hadapan Allah. Tetapi makin luas juga untuk kita merebut pahala. Bukankah penegak hukum yang adil dijanji surga? Bukankah yang menjaga lingkungan hidup itu insya Allah dicintai oleh Allah? Tetapi sebaliknya yang merusak lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam ini, itu tidak dicintai oleh Allah. Innallaha la yuhibbul fasad. Nah, di dalam melaksanakan profesi, Rasulullah bisa sukses di mana-mana, menjadi pedagang, menjadi bapak rumah tangga, menjadi pemimpin, karena kata kuncinya kejujuran. Dan sampai sekarang diteliti tuh, ribuan orang diteliti di barat. Orang sukses secara pribadi, sukses dalam suatu institusi, sukses dalam suatu pemerintahan, yang menyebabkan dia sukses integritas dan kejujuran. Mulai dari rumah tangga. Kalau ada dusta di antara kita, itulah awal kehancuran rumah tangga. Antara suami tidak percaya lagi dengan istri, istri tidak yakin lagi dengan suaminya, itulah awal kehancuran rumah tangga. Hadirin sidang jemaah taruh yang insya Allah dimuliakan Allah. Tadi panitia minta tema. Saya tiba-tiba langsung berpikir, kasih tema di situ, bagaimana merebut rahmat dan kasih sayang Allah. Sesuai dengan nama ini, nama masjid ini, karena di balik pemberian nama adalah alamat, nama adalah simbol, nama adalah harapan. Saya kira Haji memberikan nama itu ada cita-citanya. Tetapi ini nama ini, kalau tidak salah ini nama Dosjoli ini, Fajar Rahmah. Jadi cita-citanya mungkin akan suolong-polong lino akhirat. Fajar Rahmah. Jadi dua nama yang serangkai. Saya mencoba menelusuri di Al-Quran. Fajar yang berarti pagi itu diulang 6 kali dalam Al-Quran. Dan sebagai pembeda antara yang baik itu 1 kali, yaitu fujurha. Ini ada dalam diri kita ini. Ada fujurha wa taqwaha. Berusahalah memenangkan takwa, mengalahkan fujur. Latih diri kita di bulan suci Ramadan ini. Karena pasti ada godaan. Kita melaksanakan amalan-amalan baik, datang fujurha, datang iblis menggoda kita. Nah, salah satu dari 6 kali yang diulang dalam Al-Quran, fajar itu salah satu nama sholat. Sholat fajar. Di Indonesia jika tanya itu memang ada sholat subuh. Sebenarnya dalam Al-Quran kan sudah itu ayat apa? Sholat fajar. Apa ayatnya? Ada di surah Al-Isra 1778. Aqimis sholata li zikri. Bukan ya? Aqimis sholata li dulukis samsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri. Nah ini. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Ini salat yang ditetapkan oleh Allah, yang ditekankan bahwa salat fajar itu disaksikan malaikat. Ma pikiri segakro. Yang lain kan juga insya Allah disaksikan malaikat. Kenapa khusus salat subuh itu, salat fajar itu Allah menekankan bahwa disaksikan malaikat? Makanya Guru Pak Kiai Haji Farid Waddi selalu menyampaikan ini. Kalau kita tidak bisa salat jamaah 5 waktu di masjid, pilihlah salah satu salat. Dan pilihan kita katanya pilihlah salat subuh atau salat fajar. Karena salah satunya kan ada disampaikan oleh Rasulullah. Barang siapa yang pilih salat subuh kemudian menunggu waktu syuruk, tinggal mendengar ceramah atau baca Al-Quran, zikir sampai tiba waktu syuruk, berdiri salat syuruk, mendapatkan pahala umrah haji sempurna. Kata lu naulan abita. Akhirnya saya berpikir betapa maha rahman kasih sayangnya Allah.
Karena kalau umrah haji itu jaminan surga, hanya berapa persen bangsa kita ini, masyarakat yang bisa haji umrah. Diberikan lagi kesempatan untuk mendapatkan pahala haji umrah, ya, lo kaki mas sampai jam subuh, kemudian tunggulah waktu syuruk, berdiri melaksanakan sholat syuruk, insya Allah dapat pahala umrah. Luar biasa. Ini mungkin klop lagi dengan nama yang akan kita kaji pada kesempatan ini. Rahmah juga saya coba menelusuri dalam Al-Quran. Ini paket Rahman, Rahim, Rahmah. Ini tiga, sama-sama satu kata dasarnya. Kata Rahman itu yang berarti Maha Pemurah, Maha Pengasih, itu diulang 57 kali dalam Al-Quran. Kemudian Rahim diulang 116 kali, Maha Penyayang. Bahkan menjadi pembuka, Rahman Rahim itu kan menjadi pembuka surah 13 surah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surah yang tentang perang tidak ada bismillahnya, tetapi tetap ada bismillah satu lagi di pertengahan Al-Quran yang diucapkan Nabi Sulaiman kalau tidak salah waktu dia menulis surat. Jadi akhirnya 114 bismillah juga di dalam Al-Quran. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Kemudian kata rahmah itu bisa berarti belas kasihan, bisa berarti mendapatkan pertolongan, bisa berarti mendapatkan fadilah dari Allah. Ini juga rahasia, ini saya temukan dalam Al-Quran. Ini bisa kita gunakan pembuka doa, fadilah dan rahmat. Karena di situ ada beberapa ayat. Kalaulah bukan fadilah dan rahmat kasih sayangku, kamu tidak akan bebas dari godaan setan. Banyak, ada 4 atau 5 ayat itu. Saya telusuri, akhirnya ku pakai rumah doa, Pak buka doa. Puang, kalau bukan rahmat dan kasih sayangmu, aku tidak bisa begini. Makanya ya Allah, dengan rahmat kasih sayangku berikanlah aku bla bla bla. Karena semua yang kita alami, kita dapatkan itu karena pertolongan, ridha, rahmat dan kasih sayangnya Allah. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah pertanyaannya, bagaimana rahim, rahmat, rahman ini bisa kita raih? Nah, karena sedikit yang diminta tadi panitia. Nah, kalau kita mau mendapatkan rahman, rahimnya Allah, salah satunya adalah tebarkanlah sifat-sifat rahman rahim Allah ini di dalam berinteraksi dengan seluruh makhluknya. Berinteraksi dengan manusia, tebarkan kasih sayang. Berinteraksi dengan tanaman, hadirkan kasih sayang. Berinteraksi dengan makhluk lain, hadirkan kasih sayang. Kalau ini hadir di dalam kehidupan bermasyarakat, mungkin tidak mudah kita saling mencela, apalagi kalau saling membunuh. Saya terkadang merenung, bagaimana sih pandangan yang bisa mengisi otak kita itu, membunuh orang lain bisa masuk surga. Di dalam Al-Quran dikatakan, membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh jiwa. Begitu pula sebaliknya, menjaga satu jiwa sama dengan menjaga seluruh jiwa. Tetapi rupanya setelah baca dari pandangan neurosains ilmu otak, ini 80% otak kita ini di belakang ini itu kosong. Ketika dia salah isi doktrin-doktrin pemikiran yang keliru, insya Allah akan tersambung neuron-neuronnya itu sehingga lahirlah suatu pandangan bahwa kalau saya bunuh orang, saya masuk surga. Makanya hati-hati kalau ada pengajian-pengajian, mohon maaf, tidak mencerahkan, cenderung akan mencerai-beraikan, bukan dakwah yang sejati. Karena dakwah itu adalah pencerahan untuk menuju pada rahmatan lil alamin. Sekali lagi saya ulang, doktrin-doktrin yang tadi kalau sudah bertentangan dengan itu hati-hati. Lebih baik menghindar. Tetapi memang begitu, karena kalau sudah didoktrin, diisi dengan pemahaman itu, ya akhirnya nanti dia berpandangan. Karena yang proses yang terjadi di diri kita
Awalnya itu hanya perubahan hormon. Setelah itu terjadi sambungan neuron. 5 miliaran neuron di otak ini. Ketika diulang kebiasaan itu akan tersambung dan menebal, akhirnya menjadilah suatu pikiran yang sebenarnya keliru. Begitu pula neuron spiritual. Jadi sebenarnya kebiasaan kita melaksanakan zikir, salat awal waktu itu juga akan menyambung nanti neuron spiritual kita. Coba mungkin yang sudah biasa salat awal waktu, otomatis itu kalau tiba itu kayak langsung seakan-akan kita kehilangan ketika kita terlambat melaksanakan salat. Begitu pula yang sudah biasa menambah salat-salat sunnah. Karena gunakanlah bulan suci Ramadan ini untuk melatih diri kita menambah sambalu yang sunat-sunat. Lanjutan dari ayat yang saya bacakan tadi tentang salat wajib itu 1778, 1779. Perintah salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam, pada ketika kita sudah melaksanakan salat wajib tadi, perintah salat wajib, tambah-tambahi salat wajibmu. Bangunlah di tengah malam, niscaya aku akan memberikan maqaman mahmuda. Ini rahasia kehidupan ini. Karena Allah yang langsung akan menjanjikan itu peluang kemuliaan. Lanjutkan doanya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa harrijni mukharraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Surah 17 ayat 80 itu doanya Pak, dongannya itu. Ya rebawangi coba dulu salat awal waktu, kemudian tambah-tambah sahat tahajud, insyaallah. Disitulah pembuka keberkahan kehidupan. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah. Nah, yang kedua, untuk bagaimana kita bisa merebut rahman kasih sayang Allah, bahkan ditambah lagi berpeluang diampuni dosa. Ikutilah Rasulullah, perbanyak sunat-sunat untuk mengikuti. Makin banyak sunat-sunat Rasulullah yang kita ikuti, insya Allah berpeluang kita untuk mendapatkan ridha kasih sayang Allah dan berpeluang diampuni dosa kita. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikan Muhammad, siapa yang mengharapkan cinta ridha rahman kasih sayangku dan berpeluang aku akan ampuni dosa-dosanya, ikutilah Rasulullah, ikutilah Muhammad. Saya ulang lagi bahwa syahadat itu bukan hanya sekedar ucapan. Kita berkomitmen, berniat mengoptimalkan mengikuti Rasulullah. Karena biasa tahu kan makadar Rasul kan nabi, maka ia memang nabi, tidak mungkin kita sama. Tapi peluang kita untuk merebut kemuliaan, mendekat ke sana ada. Semua manusia itu sudah ada unsur-unsur ilahi di dalam dirinya. Inilah yang diperhatikan Rasulullah melalui perintah-perintah Quran. Tidak ada yang duduk di sini tidak mendapatkan ruh kecerdasan, ruh kejujuran, ruh keadilan dari Allah yang ditiupkan melalui ruh. Tsumma sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Aku tiupkan ruhku. Ruh itu bisa berarti sifat. Ada kejujuran, ada keadilan, ada kepedulian, ada kecerdasan. Ini ayat saya gunakan sebagai alasan bahwa tidak ada manusia itu dihadirkan sebenarnya kurang pintar. Semuanya cerdas karena diberikan kecerdasan oleh Tuhan yang sama. Yang membedakan nanti adalah bagaimana kita mengoptimalkan alat yang diberikan sama juga, sam'a wal basara wal fuada kullu, penglihatan, pendengaran dan akal pikiran. Siapa yang memanfaatkan tiga alat ini, itulah yang akan jadi hebat. Tetapi tiga alat ini bisa juga mengantar orang bisa selingkuh. Orang bisa selingkuh karena mata, selingkuh karena pendengaran. Jadi dua alat ini untuk kita olah untuk memilih hidup ini. Mau jadi mulia, mau jadi hina, tiga alat ini. Makanya ini tiga yang diminta pertanggungjawabnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Saya kira itu mungkin menjadi tausiah pada malam ini, mudah-mudahan bisa mencerahkan, bisa menjadi bahan renungan sebagai motivasi. Mari kita manfaatkan, ini baru malam ke-7. Tidak ada waktu yang berulang itu. 6 hari yang lalu sudah tidak akan kembali lagi. Sehingga seorang ulama sufi namanya Hasan Basri menyampaikan sepotong hadits qudsi. Ketika fajar itu terbit, fajar lagi disebut. Ketika fajar itu terbit di sebelah timur, fajar itu berteriak, aku ini adalah makhluk baru. Ketika aku tampil di sebelah timur,
Manfaatkanlah aku untuk melaksanakan amalan-amalan baik, karena ketika aku pergi, aku tidak akan kembali sampai dunia ini kiamat. Masih ada memang pagi besok, tapi sudah lain tanggalnya. Sekali lagi pegang ini, bahwa waktu yang kita miliki hanya waktu sekarang. Waktu yang akan datang penuh dengan misteri. Manfaatkan waktu bulan suci Ramadan ini untuk mengoptimalkan amalan-amalan Ramadan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan nanti predikat kemuliaan la'allakum tattaqun. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah tiket surga sebenarnya. Orang bertakwa 105 ayat diungkapkan dalam Al-Quran. Sekian persen itu dikatakan bahwa kalau kita menduduki itu, kita akan mendapatkan posisi kemuliaan dan tiket masuk surga. Dan sebagai tangga untuk meningkatkan lagi, namanya al-muslimun, penyerahan diri, yang insya Allah mendapatkan panggilan khusus dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya mana ngisapa, diundang oleh Allah, berpisahnya nyawa dengan badan diundang oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba yang aku ridha, yang menduduki jiwa al-mutmainnah, yang menyerahkan dirinya kepada Allah, dan masuklah ke dalam golongan hamba yang masuk surga, diundang masuk surga. Saya kira itu, sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu salatan